Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bertemu lagi dengan kami Acer Indonesia. Perkenalkan, nama saya Didit Haryanto. Hari ini saya akan berbagi tentang sebuah solusi dari Acer Indonesia terkait dengan solusi yang bisa kami sediakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun institusi Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah kondisi kita saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia. Secara umum kita ada di sebelah kanan. Jadi setiap hari siswa ataupun murid kita hanya menatap satu layar, di mana salah satu layar inilah yang sudah memenuhi ataupun mengganti kegiatan belajar yang tadinya itu bertatap muka. Kami berpendapat bahwa ketika pandemi ini berakhir, sekolah itu tidak akan pernah lagi sama kondisinya. Apapun yang terjadi, sekarang kita sudah bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi new normal, di mana ada kegiatan-kegiatan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita harus beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana dengan sekolah? Sekolah membutuhkan satu transformasi, membutuhkan satu rutinitas yang baru, membutuhkan satu terobosan yang baru untuk beradaptasi dari kondisi-kondisi new normal. Apa saja yang mendasari transformasi tersebut? Banyak hal yang mendasari transformasi tersebut. Salah satunya adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih mengasyikkan, lebih canggih. Kemudian juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Lalu ada juga bagaimana berkomunikasi, bersosialisasi antara murid dengan guru dan juga dengan orang tua. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, LMS ataupun Learning Management System adalah suatu solusi yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi kunci dari sebuah LMS. Ada konten, ada single platform, dan juga non-generic. Konten itu apa sih? Konten itu bisa berupa buku-buku digital. Saat ini mungkin kita terbiasa masih menggunakan buku textbook, buku hard copy, tetapi dalam ke depan buku-buku digital ini tentu akan lebih praktis, lebih menarik, dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, hal yang lain dari sebuah konten adalah tersedianya video-video pembelajaran, tersedianya materi-materi penugasan. Hal yang kedua adalah single platform. Single platform artinya satu platform bisa untuk digunakan untuk seluruh kegiatan belajar mengajar. Di sini menggunakan single platform, guru bisa membuat sebuah online class. Guru bisa memberikan penugasan melalui platform ini dan juga guru bisa memberikan penilaian dari sebuah penugasan yang sudah diberikan ke murid. Lalu guru bisa berkomunikasi dengan murid ataupun dengan kelas atau dengan seluruh komponen yang lain. Nah, yang terakhir dari sebuah LMS adalah non-generic. Arti non-generic artinya solusinya berbeda dengan solusi yang digunakan oleh sekolah lain. Kami, Acer Indonesia, bekerja sama dengan My Second Teacher karena My Second Teacher sudah terbukti, sudah mendapatkan pengakuan dari sebuah lembaga institusi. Ini adalah contoh dari sebuah institusi di majalah di Asia Pasifik sebagai penyedia top e-learning nomor 1 di Asia Pasifik. Nah, inilah yang menjadi dasar kami, Acer Indonesia, bekerja sama dengan My Second Teacher, membawa platform My Second Teacher ke Indonesia. My Second Teacher sendiri sebagai sebuah LMS sudah digunakan oleh berbanyak sekali top international school yang sudah menggunakan di 12 negara. Dan ini masih akan terus berkembang sampai dengan hari ini. Kami membawa My Second Teacher yang berbahasa Inggris menggunakan kurikulum internasional ke dalam kurikulum nasional yang berbahasa Indonesia dengan nama Jelajah Ilmu. Jadi, secara umum,
perbedaan antara My Second Teacher dengan Jelajah Ilmu adalah di bahasa. Jelajah Ilmu menggunakan bahasa Indonesia berbasiskan kurikulum nasional Indonesia. Ada 4 hal yang coba kami rangkul dari sebuah platform Jelajah Ilmu. Ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, dan juga ada orang tua. Jadi 4 hal inilah, 4 komponen dasar dari sebuah kegiatan belajar mengajar inilah yang dirangkul oleh My Second Teacher ataupun oleh Jelajah Ilmu. Berikut adalah fitur-fitur yang biasa digunakan oleh seorang guru ataupun oleh sekolah dalam hal kegiatan belajar mengajar. Mereka biasanya menggunakan Google Classroom ataupun Zoom untuk mengadakan online class, kemudian menggunakan penugasan, menggunakan lampiran-lampiran, lalu ada grup chat yang menggunakan sosial media seperti Line, seperti WhatsApp, seperti Telegram, ataupun yang lain. Bagaimana dengan buku dan juga interaktif video? Rata-rata untuk buku digital, saat ini sekolah masih banyak yang belum menggunakan buku digital karena masih terpaku menggunakan buku hard copy, apalagi dengan interaktif video. Nah, ini biasanya yang belum tersedia. Yang terakhir, dengan raport dan juga insight. Raport pada umumnya itu didapatkan oleh orang tua itu pada masa-masa tertentu. Jika menggunakan Jelajah Ilmu, seluruh komponen-komponen dasar dari kegiatan belajar mengajar itu bisa terpenuhi dari mulai pembuatan online class, sesi live video, penugasan, kemudian buku digital, kemudian juga berinteraksi, semua bisa menggunakan satu platform tanpa harus bergonta-ganti tampilan. Sehingga ini lebih memudahkan, lebih efisien, dan juga lebih efektif. Pendekatan yang kami gunakan dari sebuah Jelajah Ilmu adalah membuat suasana belajar mengajar itu lebih menarik, lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kami menekankan pendekatan secara bersosialisasi untuk interaksi antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid di dalam satu kelas, kemudian diagnosa bersama yang bisa diakses oleh seluruh komponen guru, murid, orang tua, dan juga kepala sekolah. Dan yang terakhir, itu tingkat absensi ataupun kehadiran itu bisa langsung dimonitor. Ini adalah tampilan dashboard ataupun user interface dari seorang guru. Di sini, guru bisa melakukan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajarnya. Guru bisa menggunakan platform ini untuk seluruh kegiatan akademis, dari mulai membuat sesi live video, kemudian guru melihat performa siswa, memberikan penugasan kepada siswa, kepada kelas, kemudian menilai tugas dari hasil penugasan yang sudah diberikan. Lalu guru juga bisa mendapatkan materi dari sumber pembelajaran yang disediakan di platform, bisa membuat lembar ujian secara otomatis, dan juga bisa mengunggah, mengupload materi pembelajaran yang dibuat oleh guru ataupun yang diketahui oleh guru menggunakan eksternal sumber pembelajaran, lalu guru bisa membagikan kepada siswa, kepada kelas. Apa saja lalu yang bisa yang bisa diakses oleh seorang murid? Murid itu bisa belajar, bisa tetap menggunakan platform ini sebagai materi sumber pembelajaran. Jadi buku-buku digital sangat mungkin tersedia di dalam platform ini. Lalu yang bisa dilakukan oleh murid adalah tetap membaca seperti halnya murid membaca dari buku teks saat ini, tetapi saat ini menggunakan buku digital. Lalu murid juga bisa mengukur kemampuan dari materi, dari pembelajaran mata pelajaran yang dipelajari oleh murid. Ini juga hal yang menarik dalam menggunakan platform Jelajah Ilmu. Hal-hal yang lain yang bisa digunakan ataupun yang bisa dilakukan oleh seorang murid adalah bersosialisasi, bisa menggunakan chat, percakapan dengan murid lainnya ataupun dengan guru secara langsung tanpa harus menggunakan handphone, menggunakan sosial media yang lain. Lalu murid juga bisa melihat tugas, melihat konten yang dibagikan oleh guru kepada dia, kepada murid. Diharapkan menggunakan Jelajah Ilmu ada sebuah peningkatan hasil belajar dari seorang murid. Kepala sekolah dalam hal ini adalah stakeholder yang ketiga.
di mana seorang kepala sekolah itu bisa melihat seluruh aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah, dari mulai kelas per kelas, kemudian siswa per siswa, guru per guru, seluruh kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, kepala sekolah bisa memantau langsung dan melihat hasilnya secara langsung, secara cepat. Dan yang terakhir, seorang kepala sekolah bisa memberikan pengumuman juga seperti layaknya seorang guru. Jadi, seorang kepala sekolah itu bisa memantau, memonitor seluruh kegiatan belajar mengajar, seluruh kegiatan akademis yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir, untuk seorang orang tua itu bisa melakukan penambahan akun untuk siswa ketika dia memiliki anak lebih dari satu di dalam platform ini. Kemudian orang tua juga bisa melihat berapa banyak waktu yang dihasilkan oleh untuk anaknya di dalam platform ini selama menggunakan platform ini. Kemudian orang tua juga bisa melihat hasil belajar mengajar dari si anak, dari mulai berapa banyak tugas yang diberikan, lalu sudah dikerjakan atau belum, berapa nilainya, ada kesulitan di mana, lalu ada kelas-kelas online kelas si anak ini punya jadwal seperti apa, dia hadir atau tidak hadir. Menggunakan Jelajah Ilmu itu adalah sebuah platform pembelajaran online yang dibuat untuk membantu sekolah lebih baik. Baik.